Saya mau share terlebih dahulu untuk slide-nya. Apakah sudah muncul di sini? Kalian semua? Di Zoom kalian sudah muncul? Halo, halo? Ya, baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari mata kuliah PBO ya. Dan bagi yang kalian sudah sering mengikuti perkuliahan dengan saya, tentunya di awal perkuliahan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari perkuliahan pemrograman orientasi objek, ya, di mana kode perkuliahan kita ini adalah IK 222 ya. Nah, jadi poin pertama ya, diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu membuat suatu program komputer yang terstruktur dan berbasis pada konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek ya. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan secara detail dan terperinci mengenai konsep dari PBO itu apa saja ya, dan nanti kalian harus pahami ya. Dan yang lainnya ya, diharapkan juga kalian itu nanti mampu ya memahami konsep PBO, dan nantinya diharapkan kalian mahasiswa tidak akan kesulitan menyelesaikan persoalan membuat program komputer ya dengan menggunakan pendekatan PBO ini. Ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa mahir dalam membuat suatu program komputer berbasis dengan PBO ya. Nah, jadi nanti dalam mata kuliah ini akan disertai dengan praktikum ya, yang akan membantu menambah pemahaman kalian dan juga keterampilan kalian dalam membuat suatu program komputer dengan pendekatan PBO ini ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Jadi nanti kita selama satu semester ini akan belajar tentang bahasa pemrograman Java dengan menggunakan konsep pendekatan berorientasi objek ya. Dan nantinya mahasiswa akan dibekali dengan materi mengenai sejarah dari pemrograman berorientasi objek ya, konsep dan implementasi mengenai apa itu kelas ya, apa itu objek ya, encapsulation, information hiding, dan inheritance ya. Nah, mahasiswa juga nantinya akan diperkenalkan dengan Undefined Modeling Language atau UML dalam membuat suatu diagram pemodelan sistem untuk analisis dan desain berbasis objek ya. Nah, ini adalah tujuan dari perkuliahan pemrograman berorientasi objek itu sendiri ya. Nah, selain itu di sini juga saya akan menyampaikan terkait dengan aturan perkuliahan dari PBO ya. Ya, seperti biasa aturan perkuliahan ini saya mengadopsi dari aturan perkuliahan dari Universitas Pendidikan Indonesia itu sendiri ya. Kalian wajib memenuhi 80% kehadiran, itu 12 pertemuan dari 14 pertemuan. Sebenarnya total kita itu kan ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan itu 2 pertemuan lagi untuk UTS dan UAS ya. Dan selain itu kalian diwajibkan untuk berpakaian sopan ya selama dalam proses perkuliahan. Perkuliahan teori selama pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring ya melalui aplikasi Zoom ya. Jadi karena kita di perkuliahan pemrograman berorientasi objek itu akan ada perkuliahan teori dan praktikum. Nah, untuk teori selama COVID-19 ini akan dilaksanakan secara daring ya melalui aplikasi Zoom ini ya. Nah, jadi nanti di sini kalian akan belajar tentang teori ya kurang lebih secara daring ya, karena dan sedangkan untuk materi nanti kalian bisa download di Spot ataupun di Spada ya seperti biasa ya. Dan sudah saya informasikan di kelas itu mengenai di info group ya tentang nama course di Spadanya dan enrollment key yang bisa kalian akses ya untuk mengakses course tersebut ya. Dan perkuliahan praktikum selama pandemi COVID-19 nantinya akan dilaksanakan secara bauran ya atau secara
hybrid ya, sesuai dengan prokes, protokol kesehatan pemerintahan atau aturan Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia ya. Jadi untuk kuliah di kelas atau secara luring itu hanya maksimal itu 20 orang ya, atau kurang lebih 50% dari kapasitas rombongan kelas ya yang dapat hadir secara luring dalam praktikum di kelas ya, dan sisanya mengikuti kelas praktikum melalui daring ya. Nah, jadi nanti akan kami atur ya. Kebetulan di sini kami tim teaching yang mengajar saya dengan Pak Budi ya. Nah, ini apakah beliau belum tahu apakah beliau bisa join untuk hari ini atau tidak ya. Dan jadi intinya seperti itu ya. Jadi nanti kemungkinan kita akan melaksanakan yang praktikum itu secara boran ya atau hybrid. Nah, jadi nanti kita di sini akan membuat kesepakatan kelas supaya saya bisa menjadwalkan untuk kapan kita bisa melaksanakan kuliah praktikum ini ya. Jadi nanti sistemnya praktikum itu 20 orang di kelas dan sisanya daring ya. Itu menggunakan hybrid, tapi hybridnya tidak secara sinkronus, tidak secara langsung, tapi secara asinkronus gitu ya. Ya mungkin nanti 20 orang bisa diajar oleh saya di kelas atau oleh Pak Budi dan sisanya oleh daring ya. Daring itu bisa saya atau Pak Budi ya, nanti tergantung kesepakatan kami ya. Jadi nanti tiap minggunya akan berubah ya, instrukturnya bisa saya yang mengajar di kelas atau Pak Budi yang mengajar daring atau bisa sebaliknya ya. Dan mahasiswanya nanti yang melaksanakan kuliah praktikum secara luring dan daring nanti akan di-switch ya, akan ditukar ya. Jadi nanti minggu pertama giliran siapa, minggu kedua giliran siapa yang kuliah luring ataupun yang kuliah daring ya. Dan mungkin ini aturan praktikum secara luring itu akan diadakan berdasarkan kondisi dan situasi tertentu ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita melihat situasi pandemi ini kalau misalnya terjadi kenaikan kasus lagi ya, misalnya sekarang ini menurut yang saya baca di internet ataupun di koran itu bahwa puncak dari gelombang 3 pandemi COVID-19 untuk varian Omicron itu berada pada akhir Februari katanya ya. Nah, ini kita belum tahu nih ke depannya apakah kondisinya apakah masih bisa melaksanakan luring atau nanti full semua daring ya. Kita ini masih ya pokoknya kita antisipasi kalau misalnya terjadi peningkatan kasus pandemi tinggi dan terjadi PPKM darurat lagi ya otomatis kita nanti praktikum di kelas atau luring akan ditiadakan ya, diganti oleh daring semua ya. Jadi ini masih fleksibel ya. Nah, ini tinggal kita menyepakati saja untuk kuliah praktikum yang luring ataupun bauran ya, yang luring dan daring ini mau di hari apa. Nah, ini KM-nya siapa KM? Halo, halo. Yang kosong kalian, saya kalau kosongnya itu hari Selasa ya, sebenarnya Senin juga kosong gitu ya. Senin paling kalau Senin ya Senin siang, tapi saya nggak tahu jadwal kalian yang bentroknya hari apa ya. Pokoknya dicari waktu yang senggang ya. Saya bisanya hari Selasa. Kalau Rabu itu saya full, Selasa kosong nggak ada jadwal, Rabu full dari pagi sampai sore ya, sampai 3:30, dan Kamis Kamis adanya jam 1 paginya kosong, terus Jumat kosong pagi tapi siangnya itu udah ada kelas Kom 4A ya, jadi Kom 4A itu praktikumnya hari Jumat jam 1. Nah, silakan ini untuk kelas yang kosong hari apa KM kita tentukan di sini biar saya bisa langsung booking ke Pak Wahyudinnya gitu ya. KM-nya siapa? Farhan siapa? Halo. Sambil diskusikan. Nah, ini kita ini aja pilih kira-kira kalian ada kosongnya di hari apa aja kalau ada jadwal. Hanya biar kita langsung booking karena takut karena di semester ini banyak mata kuliah praktikum juga di perkuliahan lain, jadi takutnya bentrok dengan kelas lain, jadi biar siapa cepat dia dapat gitu.
Kalau secara sih eh, ada yang kosongnya sore, ada yang kosongnya pagi. Paling mungkin Yang hari kosong banget ada nggak yang hari Yang kosong banget? hari kosong banget itu hari apa ya? Hari Kamis Pak kalau nggak salah. Hari Kamis jam berapa? Dulu ya, Pak. Nah, Kamis kalau misalnya kalian malas datang pagi bisa jangan terlalu pagi, misalnya jam setengah 9, setengah 10 misalnya. Ya karena, nah silakan, nah ditetapkan aja. Jadi, nah yang saya buat pooling aja deh hari yang kosong apa aja coba. Yang lain ada yang punya cadangan ini jadwal kuliah? Berarti ya Pak, ya, yang hari lalu ada cuman saya merasa. Berarti di Bapak itu yang penuh itu yang hari Rabu ya Pak ya? Kalau tidak salah. Selasa ya Pak ya? Ya, kalau yang saya Selasa kosong. Nah, kalau Johannes gimana? Johannes kelas ini teh kosongnya kapan, Johannes? Sebetulnya untuk yang kosong banget sih hari Kamis sih Pak. Kamis kosong banget. Nah, Kamis mau nggak Kamis jam 9.30? Nah, ada kalau 9.30 saya kosong. Jadi Kamis itu adanya jam 1 saya. Nah, gimana? Saya buat dulu pooling. Pak, ya Pak, saya diskusikan dulu ya Pak ya. Oh ya Pak, mau bertanya juga itu mulainya minggu kapan ya Pak ya? Gimana kurang jelas? Mulai praktikumnya kira-kira minggu kapan ya Pak? Mulai praktikumnya kalau bisa sih mulai minggu ini gitu. Karena kelas yang kom apa? Kom 4A itu sudah hari ini, sudah minggu ini, sudah mau Jumat minggu ini sudah mau melaksanakan praktikum gitu. Nah, jadi nanti praktikumnya kita bawa laptop ke kelas aja ya, karena belum tentu kita mendapatkan ruangan di lab praktikum ya. Jadi nanti kalian membawa laptop masing-masing gitu ya. Ini Nah, ini saya buat polling, silakan mungkin bisa dipilih ya apakah Selasa atau Kamis gitu ya. Nah, sudah muncul di kalian pollingnya ya. Ya sudah Pak. Ya, silakan. Ini kalian sudah pada yang di luar kota sudah pada di Bandung semua belum? Sudah dapat kosan? Sudah Pak. Sudah ya. Sebagian sudah Pak.
Oke, baru yang mengisi baru Nah, kalau Selasa jam berapa kira-kira? Kalau Selasa, kalau nggak pagi sore Pak. Kalau pagi jam berapa? Biar jamnya pasti, biar saya langsung minta jadwal ke Pak Wahyudin, soalnya kita harus melaporkan segera gitu ya, karena takutnya bentrok dengan kuliah praktikum yang lain gitu. Kalau pagi jam berapa itu, Pak Kan? Pagi mau jam 7 atau mau pagi, yang kosongnya jam 7? Setengah 8 kosong. Oke. Setengah 8 mungkin jalan. Setengah 8 ada kuliah lagi jam berapa? Ada kuliah lagi jam 9.30 Pak. Wah, jangan terlalu mepet karena kita praktikum itu waktunya 170 menit aturan dari UPI-nya. 170 menit itu kurang lebih 2 jaman 30 menit ya, 20 jam nggak sampai juga sih ya. Ya, 170 menit itu 2 jam 50 menit malah ya. Jadi kurang lebih hampir 3 jam kurang malah kan gitu. Nah, kalau sore jam berapa kalau Selasa? Kalau sore beres kuliah terakhir itu jam 15.30 Pak. 15.30. Nah, terserah kalian mau sore 15.30 paling sampai jam 5 jam 6 gitu. Nah, terserah kalian apa mau Selasa jam 15.30 atau kalau Kamis kan kosong banget. Nah, itu bisa mulai jam 9.30 sampai jam 12 patokan mah. Nah, Kayaknya Pak sebetulnya kalau memang durasinya cukup lama gitu ya Pak, mungkin ada kecenderungan bisa pindah ke hari Kamis aja kali Pak. Kalau hari Kamis jam berapa Pak? Ya, hari Kamis paling jam 9.30 lah. Ya, jangan terlalu pagi banget, jangan terlalu siang juga gitu. Ya, 9.30 mah. Kalau jam 7 kan terlalu mepet ya, terlalu pagi gitu ya, karena takutnya kalian yang rumahnya jauh dari UPI, walaupun di Bandung juga kan harus nyubuh banget gitu, karena saya juga domisilinya di KBB gitu kan, jadi ke UPI agak nyubuh gitu kalau pagi. Jadi lebih enaknya jam 9.30 gitu ya. 9.30 kita selesai jam 12 gitu. Ya, jadi nanti nggak terlalu sore banget juga dan nggak pagian banget gitulah. Ya. Ya, sepakat ya jam Kamis gimana? Kamis kelas? Ya. Oke, nah nanti tinggal diatur ini aja, Farhan, nanti sama Farhan diatur siapa yang mau kuliah luring ya, itu nanti diatur di absen, di ini aja dibuat listnya untuk minggu pertama yang luring siapa, yang daring siapa gitu ya. Jadi maksimal luring 20 orang ya, tapi yang diprioritaskan yang luring itu yang memang dia domisilinya dekat di sekitaran Bandung ataupun yang sudah memiliki kosan di daerah Bandung ya. Jadi kalau misalnya yang masih belum punya kosan, yang masih di luar kota dan masih keberatan untuk kuliah luring, itu bisa diganti oleh temannya yang memang domisilinya dekat gitu ya. Dan nanti jangan lupa untuk menerapkan prokes ya. Jadi yang pada saat kuliah luring nanti ya protokol kesehatan harus selalu diterapkan, bawa masker dan pastikan sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Tapi semua ini sudah divaksin kan ya? Ya, semua sudah divaksin semua. Nah, kalau udah divaksin mah udah agak
tenang lah ya kalian, dan juga pastikan pada saat nanti kuliah luring kalian dalam kondisi fit ya. Jadi kalau misalnya merasa nggak enak badan gitu ya, misalnya flu ya, flu ataupun agak flu dikit, udah mulai ngerasa badan demam atau ya demam sedikit, jangan memaksakan gitu ya. Pastikan kondisinya betul-betul fit gitu ya. Jadi kalau takutnya nanti karena imun kalian lagi lemah, terus lagi kuliah luring di luar dan lain sebagainya, kan kita nggak ingin ada kasus-kasus kejadian yang nggak enak gitu ya. Jadi harap diperhatikan kondisi badan kalian kalau memang mau kuliah luring fit ya. Kalau misalnya enggak, nanti bisa diganti oleh rekannya gitu ya. Nah, seperti itulah, dan jangan lupa bawa laptop nanti ya di selama perkuliahan luring, karena belum tentu kita bisa memperoleh jadwal kelas dapat di lab praktikum ya. Jaga-jaga kalau misalnya nanti di lab praktikum kita bisa, ya lebih enak gitu ya. Ya itu saja ya, mungkin jadi sepakat ya kuliah untuk praktikum nanti luring gitu ya. Yang luringnya itu di hari Kamis jam 9.30 bisa luring dan daring ya, itu hybrid ya, karena kalau misalnya luring semua tidak memungkinkan karena kapasitas kelas itu terbatas, dan kita satu rombongan belajar itu kapasitas kelas kita kan mahasiswanya ada 42 lebih ya, dan itu sudah menyalahi aturan protokol kesehatan ya. Dan jadi kita nanti dibagi dua saja ya. Nah, mekanismenya seperti itu ya. Jadi, dan selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan selama untuk kuliah praktikum luring dulu deh mungkin. Dan nanti kalau pas praktikum, jadi kalian itu mekanismenya gini. Jadi nanti saya menjelaskan konsep dan teori di kelas ya. Terus nanti akan ada instruksi sedikit dulu penjelasan dari saya, karena 170 menit itu kan lumayan lama ya. Ya sejam instruksi dari saya. Nah, nanti sisanya kalian dipakai untuk mengerjakan latihan, karena nanti output dari kuliah praktikum itu kalian harus membuat laporan praktikum. Nah, nanti laporan praktikum itu harus dikumpulkan pada saat itu juga, jadi tidak bisa ditunda atau tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan rumah ya. Jadi setelah kalian buat laporan, setelah jam kuliah mau habis, kalian submit langsung ya. Jadi nanti laporan praktikumnya akan dikumpulkan di Spada ya. Jadi nanti ada format laporan praktikum yang akan saya berikan ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk gambaran dari perkuliahan praktikum ya. Nah, ini kita kembali lagi ke slide ya. Nah, jadi nanti ya penilaian nanti ini fleksibel lah, UTS teori dan praktikum. UTS teori 15%, 15%, UAS teori juga sama ya. Jadi nanti perhitungannya seperti ini ya. Ini harusnya 20%, 20% ya. Dan ada kuis tugas atau tugas praktikum ya. Dan nah, ini saya sampaikan silabus untuk perkuliahan ya. Nah, jadi nanti pertemuan pertama sih masih pengenalan terlebih dahulu ya, tentang pengenalan dari bahasa pemrograman Java ya sebelum masuk ke konsep OOP itu sendiri ya. Dan nanti di pertemuan kedua ini membahas mengenai dasar-dasar dari pemrograman di Java ya. Jadi ini seperti biasa ya, seperti yang kalian sudah peroleh di algoritma dan pemrograman. Hanya di sini yang membedakan itu sintaknya saja, sebenarnya logikanya tidak jauh beda ya. Jadi nanti di sini kalian akan mengenal bagaimana sih mencetak suatu perintah di dalam Java, ya keyword atau kata kuncinya seperti apa, terus menerima inputan dari pengguna yang dientrykan melalui keyboard itu seperti apa ya. Dan juga nanti ada kalian mengenal tipe data ya, tipe data di dalam Java ya, tipe data primitif seperti integer, float, nanti seperti apa penulisannya ya. Terus mengenal juga bagaimana cara casting ya, misalnya mengubah dari integer ke float atau sebaliknya ya, berdasarkan tipe data tertentu ya. Dan juga nanti kalian juga mengenal variabel ya,
variabel di Java seperti apa, operator di Java seperti apa, ya. Nah, selanjutnya nanti membahas mengenai percabangan di pertemuan ketiga, ya. Nah, di percabangan ini nanti kalian akan ya belajar seperti kondisional, ya. Kondisional menggunakan if else, ya. Terus ada menggunakan if bersarang, terus menggunakan switch case di dalam Java seperti apa, ya, beserta nanti bagaimana menggunakan operator boolean dan operator perbandingan, ya, di Java itu sendiri dan digabungkan dengan menggunakan percabangan, ya. Dan perulangan di Java bagaimana menggunakan for, ya, menggunakan while, menggunakan do while, dan menggunakan break serta continue di dalam Java, ya. Nanti akan dibahas di pertemuan ketiga, ya. Nah, pertemuan keempat itu akan membahas fungsi matematika di Java, ya. Di Java itu punya fungsi matematika yang bisa kalian gunakan, yang bisa diimplementasikan. Ya, kalau nanti kalian membuat suatu program yang menggunakan formulasi matematika, kalian bisa memanfaatkannya, dan fungsi-fungsi lain untuk karakter dan string yang ada di Java, ya. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima itu membahas mengenai metode di Java. Ya, metode itu seperti apa, ya, sebelum nanti akan dibahas di dalam pertemuan 7 itu lebih mendalam tentang objek dan kelas. Jadi kalian harus paham dulu metode itu seperti apa dan bagaimana pengimplementasiannya. Nah, pertemuan 6 kalian nanti akan membahas mengenai, saya akan membahas itu mengenai array, ya. Array atau larik di dalam Java bagaimana, ya. Dan struktur data di Java itu seperti apa, ya, seperti misalnya bagaimana kita menggunakan stack, list, queue, ya, dari library atau package yang sudah ada yang disediakan di dalam Java, ya. Dan selanjutnya di pertemuan 7 itu nanti kita akan membahas mengenai objek dan juga kelas, ya. Nah, di Java ini seperti apa, ya. Jadi ini sudah mulai masuk ke PBO, ya, di pertemuan 7 ini. Jadi pertemuan 1 dan 6 masih basic fundamental bahasa pemrograman Java, ya. Setidaknya kalian harus mengenal terlebih dahulu dasar-dasar pemrograman Java, ya, sebelum nanti kalian bisa mengimplementasikan ke dalam PBO, ya. Nah, setelah basic fundamental kalian peroleh, setelah kalian paham, nanti kita belajar konsep PBO-nya, ya, tentang objek dan kelas itu apa, ya, bagaimana penulisannya di dalam bahasa pemrograman Java, ya. Nah, setelah itu nanti ada ujian tengah semester. Nah, UTS ini nanti akan ada 2. Pertama ujian teori, ya. Jadi di kelas teori nanti ada ujian teori membahas dari pertemuan 1 sampai 7. Ya, ujian teorinya ini kurang lebih lebih kepada konsep, ya. Jadi nanti model soalnya bisa berupa pilihan ganda, benar salah, atau cocokkan suatu jawaban, ya. Nah, ini tes, dan nanti soalnya ini ya kurang lebih saya mau ngambil dari soal sertifikasi Java Programming, karena outputnya ini diharapkan nanti kalian bisa punya keahlian di dalam Java Programming itu sendiri, ya. Dan nanti setelah UTS, dan UTS itu kan ada teori dan satu lagi UTS praktikum, nanti kita ujiannya di kelas praktikumnya, ya. Dan pertemuan 9 itu nanti membahas mengenai membangun blok program objek dan kelas di dalam Java itu seperti apa, ya. Nah, di sini mulai PBO lagi ditekankan, ya, tentang atribut, metode, ya, terus tentang static final dan yang sebagainya, ya. Terus nanti dijelaskan mengenai pewarisan dan polimorfism di pertemuan 10. Nah, setelah itu dibahas mengenai exception handling dan input output. Nah, ini terkait dengan penanganan kesalahan atau error di Java, ya, nanti akan dibahas. Lalu menjelaskan mengenai kelas abstrak dan interface di Java itu nanti seperti apa juga akan dibahas, ya. Nah, nanti di pertemuan 13 menggunakan undefined modeling language dalam object oriented analysis design, ya, bagaimana kita mendesain suatu pemodelan dengan menggunakan pendekatan pemrograman orientasi objek ke dalam diagram UML, ya. Ini bisa menggunakan reverse engineering, misalnya kalian buat kodenya dulu baru kita generate ke dalam kelas diagram. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan 13, ya. Nah, pertemuan 14 nanti
itu akan dibahas mengenai dasar pemrograman graphical user interface di Java dengan menggunakan Java FX ya. Nah, jadi nanti biasanya kan kalau pertemuan 1 sampai 13 konsep itu kita masih belajarnya menggunakan command line interface ya. Jadi seperti coding berbasis perintah kayak kalian belajar bahasa C kan outputnya seperti tampilan di terminal atau di tampilan di dalam DOS ya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti pertemuan 14 itu sudah ada pemrograman visualnya. Jadi kalian bisa membuat form ya, form di dalam Java ya berbasiskan untuk pemrograman desktop ya, biasanya Java FX itu ya dengan menggunakan graphical user interface ya. Jadi buat tombol, buat form entry data, buat select box dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan 14 ya. Dan pertemuan terakhir nanti itu ada pemrograman basis data dengan Java ya. Nah, di sini bagaimana kita mengkoneksikan dari graphical user interface atau program berbasis desktop ini ke dalam database tertentu ya, misalnya menggunakan MySQL atau menggunakan Postgre ya. Nah, bagaimana kita menyimpan mengentry data, misalnya melakukan edit, delete yang sederhana saja ya. Jadi nanti itu tapi dengan menggunakan konsep PBO ya. Nah, setelah itu, nah jadi pertemuan 7 dan pertemuan 13 ini terkait dengan PBO-nya, ya, pemrograman berorientasi objeknya, dan sedangkan 14 dan 15 ini lebih ke arah pemrograman visualnya dan juga database-nya ya. Dan nanti pertemuan 16 itu nanti ujian ya, ujian akhir semester ini tetap untuk teori, ujiannya teori ya dari pertemuan 9 sampai 15 tetap nanti soalnya seperti pilihan ganda, mencocokkan atau menjawab benar atau salah ya. Dan nanti kalau untuk praktikum kemungkinan nanti ada project base ya, jadi nanti dilaksanakan bisa per kelompok ya untuk yang praktikumnya ini sendiri ya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih untuk perkuliahan dari PBO ya. Dan nanti tentu nanti ada remedial dan ujian ulang. Kalau remedial dan ujian ulang kasusnya yang kalian sudah sering mengikuti perkuliahan saya, misalnya remedial kalau nilai mahasiswa di bawah rata-rata kelas, maka saya akan adakan remedial ya. Nah, ujian ulang itu juga nanti akan dilakukan ya. Nah, ujian ulang ini nanti kalau misalnya kalian berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian UTS baik yang teori ataupun praktik atau juga yang UAS baik itu teori ataupun praktik ya. Jadi nanti akan disediakan oleh kami ya, dan jadwalnya nanti akan sesuai dengan kalender akademik UPI ya, dibukanya yaitu biasanya setelah UAS ya untuk remedial dan ujian ulang ya. Jadi kita mengikuti kalender akademik UPI ya. Dan ini ya untuk rencana perkuliahan terkait PBO untuk kurang lebih selama 1 semester ini ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan. Ya. Sudah cukup jelas sampai sini? Ya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk pustaka acuan untuk kalian ya. Jadi nanti di sini ada beberapa buku yang jadi sumber acuan ya. Dan nanti silakan kalian bisa cari soft copy ya ataupun hard copy-nya ya. Biasanya kalau yang kedua ini kalian bisa cari juga di Shopee, sudah banyak ya yang menjual yang versi originalnya ya tapi masih dalam bahasa Inggris ya, yang biasanya panduan saya acuannya di yang poin ketiga Oracle Academy Java Foundation dan juga yang Daniel Liang. Nah, untuk yang Paskaran Sarkar ini saya gunakan sebagai suplemen saja ya. Nah, silakan kalian untuk membaca ya, minimal memiliki salah satu dari ketiga pustaka ini ya, baik itu mau hard copy ataupun soft copy-nya silakan ya. Jadi untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan kalian tentang Java programming dan juga tentang PBO ini ya. Dan nantinya juga silakan cari juga dari sumber-sumber lain yang relevan ya, bisa dari
slide lain ataupun sumber internet yang memang membahas tentang PBO dan juga tentang pemrograman Java ya. Nah, ini untuk pustaka acuan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan ya? Cukup jelas ya terkait sumber-sumber pustaka acuan. Ya, silakan Pak Kan. Halo. Ya Pak, Ya. apa mau bertanya Pak? Mungkin bertanya terkait hal teknis praktikum ya Pak ya? Apa boleh sekarang Pak ditanyakan? Iya, silakan aja silakan. Oh, ya. Tadi kan untuk teknis praktikum sendiri kan Bapak menyampaikan bahwa yang diprioritaskan itu yang daerah sekitar Bandung ya Pak ya, yang dekat dengan UPI. Nah itu untuk praktikum luringnya tiap minggu itu apa harus di switch gitu Pak, kayak ganti rompel atau diprioritaskan aja gitu Pak sama praktikum luring itu yang memang istilahnya mah dekat dan bisa ke kampus gitu Pak. Ya tapi kalaupun di switch juga harus memperhatikan kalau yang bersangkutan keberatan ya mending jangan gitu Pak Kan. Jadi kalau misalnya saya masih di luar kota dan rumah saya misalnya domisili di luar kota ya misalnya dan belum dapat kosan atau memang belum ada dana untuk ngekos gitu ya, lebih baik daring aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang tiap yang lain misalnya saya karena berbagai alasan lebih milih daring saja, itu nggak masalah gitu kan. Tapi pastikan bahwa yang kuliah luring itu tidak memberatkan mahasiswanya gitu. Jadi diharapkan yang domisilinya dekat gitu ya dan memang dia siap dan mau belajar kuliah luring gitu ya. Kalau memang kuliah luring merasa keberatan karena berbagai hal, misalnya belum punya tempat kosan, jarak rumahnya jauh, ya mending daring saja gitu. Itu sih bahkan gitu. Jadi kalau misalnya nanti di switch yang lain keberatan ya bisa di ini aja, bisa kalau mau tetap itu juga nggak masalah gitu. Kalau mau di switch silakan gitu. Kalau enggak juga nggak masalah gitu. Yang penting sih perkuliahan praktikum ini harus bisa dilaksanakan gitu. Ya seperti itu sih bahkan gitu. Oh ya baik Pak, paling nanti mau didiskusikan lagi. Nanti kalau sudah ada fix nanti dikabarin ke Bapak ya Pak ya. Ya betul ya. Ya karena memang untuk kuliah luring ini karena UPI-nya pun mendadak gitu ya dan informasi yang diberikan ke mahasiswa juga agak sedikit mendadak ya karena memang dan kondisi juga sekarang lagi pandemi masih belum ada kejelasannya apa aturan itu karena kemarin juga kalau saya lihat di ITB yang sudah sempat kuliah hybrid tapi karena di ITB ada beberapa mahasiswa dan tenaga pendidikan yang kena COVID terus di lockdown jadi 100% kuliah daring. Nah mungkin ya itu juga yang masih karena belum ada kejelasannya karena mungkin kalian juga kalau mau nyari kosan sekarang susah karena kan belum tentu bisa dapat ya dan kosan juga kan belum tentu ada yang bisa bayar bulanan, ada yang mungkin tahunan. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan kalian juga ya. Tapi kita lihat juga ya nanti kondisinya kalau memang tiba-tiba dari UPI-nya keluar aturan kuliah harus full luring ya mau tidak mau gitu. Misalnya kuliah full daring ya mau tidak mau yang luring ditiadakan ya. Paling konsekuensinya ya itu jadi kita kuliah daring dengan seadanya gitu ya karena ya jujur aja ya karena kuliah daring itu ada enak atau enggaknya sih karena ya enaknya kita lebih fleksibel di rumah belajar kapan aja tapi interaksi dan juga proses pembelajaran itu menurut saya ada yang kurang gitu ya karena saya punya keterbatasan juga kalau daring itu tidak bisa mengontrol semua mahasiswa apakah mahasiswa memang kesulitan atau tidak gitu ya karena masalah teknologi juga ya karena kalau kita ingin koneksi ke komputernya si mahasiswa pakai time viewer misalnya ada kendala dan lain sebagainya ya kan kalau misalnya kuliah luring itu kan kita bisa langsung ngecek apalagi praktikum ya kalau mahasiswa ada kendala secara teknis kita bisa membimbing gitu ya. Nah kalau untuk yang daring itu ya memang kesulitannya seperti itu walaupun praktikum juga ya karena belum tentu setiap mahasiswa itu punya infrastruktur yang bagus di rumahnya gitu ya.
Nah, paling itu sih Farhan kalau saya. Ya, jadi sebisa mungkin nanti yang luring sih yang memang mau kuliah luring dan siap gitu ya. Jadi jangan kalau memang belum sanggup untuk luring ya jangan dipaksakan gitu ya. Nanti dikomunikasikan saja gitu ya. Dan kemungkinan sih minggu ini kita coba dulu ya untuk kuliah luring. Nanti Farhan mungkin Rabu sudah bisa ngasih list ke saya siapa saja mahasiswa yang mau kuliah luring gitu ya Farhan ya. Biar nanti saya kontak ke mahasiswanya biar nanti di kelas kita langsung ini belajar gitu ya. Oh ya baik Pak. Ya. Silakan ada lagi. Yang Bapak sampaikan barusan, kuliah luring itu berarti kuliah praktikum ya Pak ya? Iya, kuliah luring itu hanya praktikum saja gitu. Kalau daring sih kita full online saja. Maksudnya kalau teori ya full online saja. Jadi yang setiap hari Senin itu yang jam 9.30 kita online semua gitu. Praktikum itu kita yang bawakan itu ya, setengah luring, setengah daring gitu ya, Pak kan. Ya. Oh ya, Pak. Sama izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk teknis absensi sendiri, untuk yang teori dan praktikum itu bagaimana ya? Nah, itu silakan nanti bisa dibuatkan oleh Farhan atau nanti saya karena hari ini belum buat formnya ya. Jadi minta dibuatkan oleh Farhan dulu aja siapa yang mengikuti perkuliahan kali ini bisa buat pakai Google Form ya, lebih cepat sih pakai Google Form gitu ya. Nah, nanti teknisnya biasanya dari saya ataupun nanti dari KM lah ya. Nanti untuk yang luring jadi nanti ya biasanya akan saya kirim via WA group lah untuk yang absennya secara online gitu ya. Bisa pakai Google Form ya. Untuk yang daring juga sama ya. Untuk yang kuliah hari ini juga silakan dulu dibuatkan oleh Farhan dulu aja gitu ya. Jadi nanti saya backup langsung ke spotnya gitu. Ya untuk itu ya. Nah, oke, terus ada lagi Farhan? Nah, memang kalau untuk yang praktikum ya kita nanti saya coba-coba aja dulu ya. Nanti memang teknisnya gini, tadinya karena kami itu tim teaching ya. Jadi rencananya saya akan membagi dua ya yang untuk praktikum itu. Misalnya yang 20 orang luring, misalkan di minggu pertama diajar oleh saya di kelas ya. Yang sisanya lagi daring via Zoom oleh Pak Budi misalnya ya. Karena kalau untuk yang bawakan itu kan ya kita itu kan butuh infrastruktur yang bagus ya, cuman kenyataan di lapangannya kemarin saya coba misalnya untuk koneksi internet kan kita butuh yang stabil ya. Kalau untuk bawakan itu di kelas itu sangat susah sekali untuk dapat internet yang stabil misalnya dari fakultas, dari ruangan FMIPA ya. Kadangkala dapat sinyal tapi untuk pakai Zoom itu berapa kali terpental gitu ya, kan itu mengganggu proses pembelajaran ya. Nah, misalnya di FMIPA C saya kesulitan nih untuk mendapatkan sinyal ya, kadangkala connect kadangkala enggak ya. Nah itu juga jadi permasalahan untuk kuliah bawakan atau hybrid ini memang banyak gitu ya, karena pertama pasti saya bakalan lama untuk settingan koneksi internet dan lain sebagainya ya. Dan ya itu memang jadi permasalahan sebagai instruktur ya. Jadi mungkin untuk yang kuliah praktikum ya cara menanggulanginya ya seperti itu. Jadi yang satu fokus aja di kelas, nggak usah koneksi ke Zoom dan lain sebagainya. Yang satu lagi fokus daring gitu ya. Jadi untuk yang kuliah praktikum itu ya. Jadi modelnya paling seperti itu gitu ya. Tapi nanti kita lihat ke depannya ya. Kalau misalnya misalnya Pak Budi berhalangan hadir ya otomatis misalnya saya sendiri yang mengajar baik itu yang praktikum bawakan maupun yang luring maupun yang hybrid gitu. Jadi nanti sinkronus sifatnya ya. Nah itu memang menyiasatinya seperti itu. Dan jujur aja kami kan instruktur juga agak males ya kalau ngajar 2 kali gitu ya. Yang malesnya itu kita harus buat video bahan ajar dan lain sebagainya, itu yang menyita waktu gitu ya. Kalau kuliah luring sih kan biasanya instruktur tinggal bawa badan, tinggal ngajar di kelas aja gitu ya, nggak usah mempersiapkan buat video dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu ya teknisnya untuk perkuliahan gitu, baik itu yang teori maupun yang praktikum gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ingin disampaikan lagi gitu. Farhan dan kawan-kawan, mungkin yang lain ada yang ingin menanyakan gitu. Mungkin itu sih Pak, ingin bertanya untuk kira-kira nanti andaikan luring itu lokasinya sendiri di mana ya Pak ya? Atau mungkin nanti Ya ini kita nanti ruangannya kalau nggak di EP MIPA A ya pasti di EP MIPA C gitu kan. Gitu. Ya. Makasih Pak. Pasti ya kemungkinan sih kita kalau untuk yang praktikum itu karena belum tentu dapat lab praktikum ya. Jadi bisa aja jadi di kelas biasa gitu kan. Makanya nanti mahasiswa saya minta untuk membawa laptop masing-masing gitu ya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya memang kendala perkuliahan selama COVID-19 itu ya seperti ini gitu ya. Mau kuliah luring kita terbatas dengan ruangan kelas dan infrastruktur gitu ya. Karena ya kalau misalnya kelasnya tidak sharing atau tidak berbagi dengan prodi lain sih nggak masalah gitu ya kan ruangan. Tapi ruangan kita di UPI kan terbatas gitu ya. FMIPA dipakai oleh prodi lain ya dan juga pokoknya agak ribet lah pokoknya selama pandemi COVID-19 ini untuk proses pengajaran itu ya. Jadi kita seadanya saja dulu ya untuk perkuliahan gitu ya. Oke, mungkin cukup jelas Farhan dan lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi gitu. Kan? Mungkin buat sementara dari Pak, kalau ada yang tanyakan ya. paling pihak ya. Oke. Ya betul ya karena saya juga jadi instruktur juga kadang mengikuti pelatihan gitu ya. Kalau pelatihan secara daring enaknya kita bisa fleksibel tapi kadang-kala kita tuh nggak fokus gitu ya. Kadang-kala kalau lagi ikutan pelatihan ya nggak hanya saya, mungkin nggak hanya kalian mahasiswa, saya juga kalau jadi peserta pelatihan itu kan ngantuk, kadang-kalanya kita nggak fokus, malah webcam dimatiin, kitanya nonton apa atau mendengar apa ya. Nah itu masalah kuliah daring tuh emang enak bisa fleksibel, tapi kadang-kala untuk fokus dan ketersampaian materi itu yang menjadi permasalahan utama gitu ya. Nah itu ya, jadi untuk permasalahan kita selama pandemi, jadi ya ini kuliah dengan konsep seadanya saja, dengan konsep prihatin gitu ya. Nah ini untuk pustaka acuan ya. Nah ini untuk topik perkuliahan, jadi ini masih ringan saja. Terlebih dahulu saya membahas tentang sejarah singkat bahasa pemrograman Java dan juga nanti tools-tools yang kalian gunakan untuk menyiapkan Java ya. Jadi saya belum masuk ke konsep teori perkuliahan programming. Jadi ini lebih kepada pengenalan terlebih dahulu ya, karena supaya nanti kalian bisa paham tools di Java itu yang disediakan itu apa saja gitu ya. Nah, di formnya itu si subprogram itu dia akan dieksekusi menggunakan privilege dari si pembuat. Nah ini ya, jadi untuk sejarah singkat dari bahasa pemrograman Java itu sendiri ya. Nah jadi intinya Java ini adalah standar global untuk pengembangan suatu aplikasi ya yang sifatnya embedded, tertanam, ataupun aplikasi mobile, game, kontes berbasis web dan perangkat lunak perusahaan ya. Jadi Java ini banyak kegunaannya ya, karena dapat diimplementasikan di beberapa ini ya, di beberapa perangkat ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi mobile ya, sebelum mengenal smartphone Android ya yang berbasis OS Android, itu terlebih dahulu kita mengenal yang disebut sebagai Java Mobile ya. Nah di situ Symbian, OS ya, itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman Java, dan Android pun pada saat ini kan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java ya. Dan juga Java bisa digunakan untuk membuat aplikasi game ataupun konten berbasis web ya, karena
selain kalian kemarin belajar pemrograman internet dengan PHP, sebenarnya ada lagi juga Java Server Page ya, dan perangkat lunak perusahaan lainnya ya, biasanya perangkat lunak perusahaan lainnya yang biasanya digunakan untuk pengembangan sistem informasi organisasi atau perusahaan ya. Nah, Java ini memungkinkan kalian untuk mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan berbagai aplikasi dan layanan secara menarik dan juga efisien ya. Nah, selain itu misalnya kita bisa mengembangkan program di Java ini untuk PC desktop atau laptop ya, pusat data, konsol game ya, ataupun superkomputer ilmiah ya. Telepon seluler yang hadir yang memiliki koneksi internet ya, intinya Java ada dimanapun ya, ada di setiap perangkat yang kita gunakan ya. Nah, ini contoh untuk penerapan teknologi Java ya. Nah, ini saat ini pengguna Java di dunia ini sudah ada 9 miliar lebih Java developer ya, dan sudah diimplementasikan di 7 billion device ya, 7 triliunan device lah. Ini kurang lebih Java ini sudah hampir 27 tahun ya kalau sekarang, karena ini tahun 95 dan 2015, tapi sekarang ini sudah 27 tahun ya dari implementasi Java itu sendiri ya. Nah, Java juga digunakan dalam pemrograman desktop atau PC ya. Nah, biasanya 1,1 miliar desktop ini menjalankan Java. Ya, jadi banyak juga perangkat lunak yang dikembangkan di desktop itu menggunakan bahasa pemrograman Java selain .NET ya. Nah, ada 930 juta Java Runtime Environment atau JRE yang diunduh per tahun dari mulai Agustus tahun 2009 sampai 2010 ya. Ini datanya masih data lama, tapi untuk saat ini masih terus berkembang ya. Ada 9,5 juta unduhan Java Development Kit ya, JDK per tahunnya ya, dari Agustus 2009 sampai 2010 ya. Nah, jadi ini pada saat kita mau mengembangkan aplikasi Java baik itu berbasis desktop ya, kita harus menginstal yang namanya Java Runtime Environment JRE atau Java Development Kit ya, atau kita sebut sebagai JDK ya. Nah, ini untuk sedikit mengulas tentang kisah dari pengembangan Java itu sendiri ya. Jadi intinya Java pada tahun 1990 itu masih belum dikenal ya. Nah, baru perusahaan yang merilis Java itu namanya Sun Microsystem ya. Dia memulai proyek riset untuk memperluas sumber daya komputasi jaringan ke perangkat konsumen ya, seperti perekam kaset video, VCR, dan juga televisi ya. Jadi pada saat tahun 90-an kan teknologi belum secanggih sekarang ya, masih berkembang. Nah, mungkin kalian pernah punya di rumahnya seperti perangkat portable multimedia seperti VCD ya, di mana kalau kita lihat kan ada tampilan antarmuka atau interface bagaimana kita bisa mengakses VCD, memplay, mempause, dan lain sebagainya. Nah, itu kan butuh suatu komputasi ya. Nah, komputasinya itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Biasanya kalau kalian lihat misalnya Java itu banyak digunakan untuk kayak di konsol game ya. Nah, konsol game itu untuk interface untuk operasinya kan dia bisa menggunakan Java bahasa pemrogramannya ya. Nah, pada saat itu muncul pemikiran bahwa gelombang berikutnya dalam komputasi adalah bersatunya perangkat dan komputer konsumen digital ya, karena dulu kan orang masih baru mengakses komputer itu hanya untuk keperluan kerja dan lain sebagainya, tapi pada saat ini sampai sekarang kan semua kebutuhan di dalam perangkat yang memiliki proses komputasi ya, baik itu perangkat smartphone ataupun laptop, itu bisa dilakukan proses selain bekerja juga untuk multimedia dan lain sebagainya ya. Nah, dulu pada saat itu muncul pemikiran bahwa kedepannya barang itu akan semakin portable, perangkat itu akan semakin kecil, dan kita butuh suatu bahasa pemrograman yang bisa mengakomodasi semua perangkat ya. Nah, selain itu juga timbul frustasi akibat keterbatasan penggunaan dari bahasa C dan C++ di dalam perusahaan di Sun Microsystem itu sendiri, karena dulu bahasa pemrograman yang
sudah familiar terlebih dahulu itu bahasa C ya. Bahasa C sudah dari tahun 70 sampai sekarang masih digunakan, dan C++ mengikuti tahun 80-an ya. Dan pada saat itu masih banyak keterbatasan dari bahasa C dan C++ ya. Nah, mulailah pada saat itu dikembangkanlah bahasa pemrograman Java ya. Nah, ini disebut sebagai Green Team ya. Nah, ini tim pengembang perangkat lunak ya, yang di Sun Microsystem ini di bawah kepemimpinan James Gosling. Nah, James Gosling ini dianggap sebagai founding father atau penemu Java ya. Nah, dia mengembangkan Java yang awalnya itu disebut sebagai bahasa awk ya. Nah, jadi di sini solusi dari timnya si James Gosling ini sebagai pengembang utama atau manajer proyeknya ya. Dia menemukan solusi bahwa Java ini adalah perangkat dengan unit pemrosesan sentral CPU yang berbeda dan dapat dihubungkan dengan berbagai penyempurnaan perangkat lunak yang sama melalui bahasa pemrograman yang tunggal. Ya, intinya membutuhkan suatu solusi untuk bisa memproses dengan menggunakan bahasa pemrograman tunggal ya, untuk CPU dengan cepat dan fleksibel ya. Nah, awalnya ini bahasa awk ini hanya digunakan untuk aplikasi kecil yang disebut sebagai applet. Nah, biasanya kalau kalian sering menggunakan internet, itu suka ada plugin Java applet yang harus diinstal ya. Dan programmer menggunakan internet pada akhir tahun ini pada akhirnya menjadi bahasa pemrograman Java ya. Jadi berkembang dari untuk aplikasi-aplikasi kecil, untuk plugin, untuk berkembang menjadi bahasa pemrograman Java. Nah, titik balik Java terjadi pada tahun 95 ya, saat Netscape menggabungkan Java ke dalam browsernya. Nah, pada saat itulah Java mulai berkembang, jadi tidak hanya sebagai bahasa pemrograman yang berada di dalam plugin suatu browser ya, tapi berkembang menjadi bahasa pemrograman untuk aplikasi di semua platform ya. Nah, selain itu Oracle mengakuisisi Sun Microsystem di tahun 2010. Jadi mulailah dibeli lisensi dan akses dari si Java-nya oleh si Oracle. Jadi diakuisisi ya, perusahaan Sun Microsystem sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya semua teknologi yang dimiliki oleh Sun Microsystem ini beralih ke Oracle ya. Yaitu jadi sekarang disebut Java Oracle ya biasanya. Nah, ini riwayat versi Java ya. Jadi kita mengenal JDK atau Java Development Kit ya. Nah, ini adalah tools kalau kita ingin menginstal Java ya. Jadi Java-nya sudah tersedia untuk Java Runtime Environment atau JRE, dan juga Java Virtual Machine-nya sudah ada di dalam paket JDK ini, sudah satu bundle ya. Nah, jadi nanti Java itu dimulai dari 95 sampai 2006 ini masih di bawah Sun Microsystem ya. Nah, setelah diakuisisi pada 2010 ya, ini jadi kepemilikan Oracle sampai sekarang ya, dari JDK 7 sampai JDK 12 ya. Nah, ini untuk riwayat versi dari Java itu sendiri ya. Nah, ini untuk target perangkat dari Java dan tipenya, atau kita sebut sebagai target device type ya. Nah, Java itu memiliki keunggulan bisa beroperasi di semua perangkat. Yang pertama dari server. Nah, server ini biasanya kita sebut sebagai mainframe atau aplikasi besar yang ada di suatu organisasi ya. Nah, biasanya kalau kalian nanti kerja praktek di BUMN atau di organisasi pemerintahan, di data centernya pasti ada server besar yang nanti biasanya ada beberapa aplikasi yang simpan di dalamnya itu menggunakan teknologi Java ya. Dan juga di sini ada Java bisa diinstal di desktop ya, baik itu di PC maupun di laptop pengguna ya, ataupun yang sifatnya di embedded ya. Embedded ini misalnya perangkat-perangkat smart ya, seperti misalnya sekarang ini seperti sudah perangkat IoT ya dan lain sebagainya ya. Dan juga di TV ya, di TV ini seperti perangkat TV seperti ya tadi saya sebutkan, seperti pemutar VCD, pemutar DVD ataupun pemutar Blu-ray ya, semua dia menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan juga untuk perangkat mobile ya, sebelum marak
sistem operasi Android seperti saat ini, ya dulu masih dikenal dengan yang disebut sebagai Java 9 operating system, ya. Nah, baru kesini Java 9 operating system sudah berhenti dan digunakanlah itu sistem operasi Android. Sistem operasi Android juga berbasis Java, ya. Dan juga untuk smart card. Nah, smart card ini seperti yang tertera pada SIM card kalian punya HP, ya, punya ponsel kalian, ya, ataupun misalnya di dalam e-tol, ya, kartu e-tol, terus juga bisa di dalam kartu iktp kita, ya, biasanya itu menggunakan Java, ya. Nah, Java juga dulu saya proyekkan untuk yang iktp bagian terkecil, ya. Nah, dia untuk aplikasi back-end-nya juga menggunakan Java, ya. Biasanya kalau kalian dimintai di Dikdukcapil, ya, untuk membuat KTP elektronik kan biasanya suka difoto terlebih dahulu, ya, difoto ataupun scan sidik jari. Nah, itu biasanya dia menggunakan program Java, ya. Dulu pernah terlibat dalam tim yang mengembangkan walaupun bagian kecilnya, ya. Nah, itu dia menggunakan Java untuk di pemrosesan atau bahasa pemrogramannya, ya. Nah, sini ada jenis-jenisnya, platformnya, ya, dari semua bahasa pemrogramannya pasti dia menggunakan Java language, ya, atau bahasa Java. Nah, platformnya, nah ini untuk yang Java yang berbasis server, desktop ataupun embedded, ya, ini masuk ke dalam Java SE, ya, atau server enterprise, ya, Java SE itu. Nah, di sini Java SE untuk API atau teknologi yang digunakan itu ada Java Enterprise Edition dan juga Java FX, ya, untuk yang desktop. Nah, desktop ini bisa untuk sistem operasi Windows, Linux, Solaris ataupun juga macOS, ya. Nah, selanjutnya ini Java ME atau Mobile Edition, ya. Mobile Edition ini dia untuk yang aplikasi untuk perangkat yang portable, ya. Ini bisa. Nah, di sini contohnya untuk Java TV, MSI, ya. Dan di sini juga untuk yang card ini ada Java Card, ya. Nah, jadi di sini ada platform yang digunakan, ya. Nah, biasanya yang kita gunakan itu untuk belajar pemrograman Java, nanti kita akan mendownload JDK untuk Java SE ini, ya, sudah include Java Enterprise Edition dan Java FX-nya, ya. Nah, ini untuk target perangkat dari Java, ya. Nah, ini Java SE penjelasannya digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berjalan di komputer desktop, ya. Komputer desktop itu baik untuk laptop ataupun untuk PC, personal komputer pribadi, ya. Dan di sini bisa berjalan di semua sistem operasi, ya, di Windows, di Linux, di Solaris, juga di macOS, ya. Dan nanti, nah ini contoh-contoh sederhana untuk aplikasi pengembangan yang digunakan Java, ya. Mungkin kalian suka belanja di toko retail kayak Indomaret, Alfamart, ataupun di Borma, ya. Nah, di situ kalian kalau suka ngintip, lihat bagian kasirnya lagi mencatat data belanja kalian, ya. Nah, itu biasanya aplikasinya dikembangkan menggunakan Java, ya. Yaitu adalah contoh aplikasi desktopnya, ya. Nah, di situ bisa aplikasinya dalam bentuk command line interface, ya, ataupun yang bentuknya kayak perintah instruksi terminal kayak di DOS kayak gitu, ya, yang hitam putih, ataupun yang sudah ada graphical user interface-nya, ada tombolnya, ada icon dan lain sebagainya, ya. Nah, itu masuk ke dalam Java SE, ya. Ini jadi Java yang berjalan di komputer desktop, ya. Nah, selanjutnya Java EE atau Enterprise Edition ini digunakan untuk membuat aplikasi perusahaan besar, ya, di sisi server dan terdistribusi di sisi klien. Ya, biasanya Java Enterprise Edition ini untuk organisasi atau perusahaan yang memang membutuhkan program untuk komputasi data perusahaan atau organisasinya, ya. Biasanya digunakan di perbankan, ya, di telco, ya, ataupun di perusahaan mining, pertambangan juga membutuhkan, ya, ada bagian IT-nya, ya. Biasanya nah ini aplikasi-aplikasi yang skala besar lagi, ya, bukan lagi aplikasi yang hanya standalone tapi sudah client server dan memuat data-data besar suatu perusahaan atau organisasi, ya. Jadi nanti misalnya kliennya dia hanya bisa
menjalankan saja, bisa menggunakan web browser atau aplikasi desktop ya, sedangkan data-datanya semua disimpan di dalam server semua ya. Nah, ini untuk Java yang Enterprise Edition ya. Nah, ada juga Java ME atau Mobile Edition. Nah, ini digunakan untuk membuat aplikasi ya, untuk perangkat dengan kapasitas penyimpanan yang minimum ya, ataupun yang portable, baik tampilan dan juga sumber daya yang terbatas ya. Nah, untuk saat ini biasanya untuk Java ME ini ya biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk ponsel, PDA, personal data assistant. Ya, ini zaman-zaman dulu ya, ponsel lawas mungkin kalian pernah menggunakan ya, misalnya Nokia Symbian, Symbian OS yang sudah berwarna ya, bukan yang polifonik, juga masih menggunakan Java gitu, yang monokrom gitu ya. Lalu juga ada yang PDA, personal data assistant, itu aplikasi-aplikasi di tahun 2000 sampai 2005-an lah ya, sebelum adanya smartphone Android seperti saat ini ya. Dan juga set-top box TV. Nah, set-top box TV kalau yang di rumahnya punya IndiHome ya, nah itu biasanya dia menggunakan TV box-nya menggunakan juga perangkatnya itu selain sistem operasi Android yang berbasis Java ya. Dan kalau sekarang ini sudah ada misalnya kayak Xiaomi Box TV ya, nah itu sudah berbasis Java dan berbasis Android kalau sekarang ini ya. Dan smart card atau kartu cerdas tadi ya, misalnya yang bisa digunakan untuk e-tol, untuk iktp, untuk SIM card kalian ya. Raspberry Pi ya, Raspberry Pi ini kan komputer mini ya, yang komputasinya terbatas dan penyimpanannya terbatas, dan masih banyak lagi ya. Ini contoh-contoh untuk implementasi dari Java ME itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ini ada Java Card ya. Nah, pada saat ini 5 miliar Java Card ini digunakan pada saat ini ya. Jadi ini digunakan untuk membuat aplikasi yang dijalankan dengan aman ya pada kartu cerdas ya, ataupun kita sebut smart card pada dengan memiliki memori kecil, atau kita sebut SIM card memiliki chip ya. Nah, Java Card biasanya digunakan pada area misalnya untuk kartu iktp ya, di mana di dalamnya kan punya chip untuk membaca data-data penduduk misalnya dari NIK dan lain sebagainya ya. Ya, terus data keamanan ya, bisa melakukan proses transaksi seperti data seperti misalnya kartu e-tol ya, dan juga SIM ponsel, misalnya SIM ponsel kalian kan itu juga punya chip ya. Nah, di sini kita menggunakan teknologinya menggunakan bahasa pemrograman Java Card ya. Nah, ini ya, jadi banyak implementasi yang bisa digunakan di dalam Java itu sendiri ya. Nah, sampai saat ini ada yang ditanyakan ya, apakah cukup jelas ya itu mengenai pengenalan terlebih dahulu Java ya. Mungkin dari kalian yang dulunya di SMK pernah belajar Java ya, ini sekedar mengulas kembali ya, atau juga ada yang ya dari SMA mungkin masih belum tahu pemrograman Java ya, kita di sini nanti belajar dari nol ya, dari konsep PBO-nya itu sendiri ya, karena Java ini sekarang sudah masuk ke SMK ya, dan banyak kebutuhan juga karena kalian kan mahasiswa pendidikan ya, mungkin suatu saat jadi guru ya, bisa nanti mengajarkan Java di kelas SMK-nya tersebut ya, ataupun nanti kalian mau jadi developer, jadi pengembang Java, jadi programmer ya silakan ya, tinggal nanti mempelajari dan mengikuti sertifikasi untuk bisa menyiapkan diri kalian menjadi profesional di bidang programming ya, terutama di Java ini ya. Nah, untuk bahasan selanjutnya di sini adalah bagaimana kita menyiapkan Java itu sendiri ya, tools apa saja yang harus kita persiapkan. Dan di sini kita harus mengenal dulu bagaimana sih perbandingan Java dengan bahasa pemrograman lainnya seperti bahasa C ataupun C++ ya. Nah, ini kita ketahui bahwa tujuan kita membuat suatu program komputer ya. Nah, program komputer ini kan adalah sekumpulan instruksi ya yang berjalan pada komputer atau perangkat digital lainnya.
Nah, pada tingkat mesin atau tingkat yang terendah, nah, program ini kan terdiri dari instruksi biner ya. Kalian sudah belajar di arsitektur dan organisasi komputer bahwa komputer itu hanya mengenal proses instruksi angka 1 dan 0 ya. Ataupun kode mesin, 1 artinya ada arus, 0 artinya tidak ada arus ya. Nah, selain itu sebagian besar program tertulis dalam kode tingkat tinggi ya, artinya dapat dibaca ya. Nah, ini harus diterjemahkan ke dalam kode mesin. Ya, jadi kalau kalian buat coding program baik itu di bahasa pemrograman apapun, ya, di bahasa C yang sifatnya butuh compiler, ya, yaitu kita terjemahkan dari bahasa tingkat tinggi, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ke dalam bahasa binary 0101 dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan kita punya kode dalam bahasa C ya. Nah, kita ingin mengcompile kode ini ya. Ya kita butuh compilernya ya untuk menerjemahkannya dari bahasa C ya, dari instruksi-instruksi atau perintah bahasa C ini ke dalam binary ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya compiler ya. Jadi untuk setiap sistem operasi punya compiler sendiri. Ya Microsoft Windows punya C compiler, Linux punya C compiler, Solaris OS punya C compiler. Nah, dari sini diterjemahkan ke dalam binary ya. Jadi nanti di sini akan diterjemahkan ke dalam, kalau yang Windows ke Microsoft binary, kalau yang Linux ke Linux binary, kalau Solaris ke Solaris binary, ke angka 1001 dan lain sebagainya. Jadi di sini jadi instruksi mesin ya. Nah, setelah dari instruksi mesin ini ya, dari binary ini kita butuh yang namanya linker. Nah, linker ini agar bisa mengeksekusi atau membuat suatu link agar dari instruksi bahasa mesin ini akan bisa dijalankan ya. Nah, kita ditautkan ke perpustakaan khusus platform atau kita sebut dia sebagai linker ya. Nah, di sini untuk yang sistem operasi Microsoft Windows ya punya Microsoft Windows linker ya. Linux binary punya Linux linker, Solaris binary punya Solaris OS linker ya. Nah, di sini mengumpulkan dari project-project library ya. Nah, nanti ujung-ujungnya akan berubah menjadi executable ya. Nah, jadi dari Windows binary berubah jadi Microsoft Windows executable, dari Linux berubah menjadi Linux executable, Solaris menjadi Solaris executable ya. Nah, baru dari executable ini ya nantinya akan dieksekusi ke dalam workstation-nya ya, ke dalam perangkatnya ya. Jadi nanti ya biasanya begitu makan bahasa C kan suka ada selain .c ada juga .exe-nya ya, begitu diklik nanti bisa langsung menampilkan program eksekusinya yang nanti bisa dijalankan di sistem operasi tertentu ya. Misalnya kalau sudah jadi Windows executable ya dijalankan di si sistem operasi Windows. Kalau di Linux executable dijalankan di sistem operasi Linux. Ya, kalau misalnya Solaris executable-nya dijalankan di mesin sistem operasi Solaris ya. Nah, ini yang disebut sebagai platform dependent. Ya, jadi bahasa C itu masih dependent. Jadi dia membutuhkan suatu linker ya, suatu linker untuk mengubah dari kode bahasa mesin ke dalam executable ya. Nah, ini berbeda dengan Java ya. Nah, Java ini adalah platform yang independen ya. Nah, biasanya dalam Java code itu kan ekstensinya .java ya. Nah, kita akan mengcompile dia dengan menggunakan Java compiler. Nah, Java compiler ini akan mengubah Java bytecode ya menjadi .class ya. Nah, jadi .class ya. Setelah jadi .class ya. Nah, Java bytecode-nya ini .class ini tidak lagi memerlukan linker. Jadi ini di bypass ya, dipotong. Jadi tidak perlu lagi menggunakan linker, tidak perlu lagi executable-nya untuk menjalankan si perintah instruksi yang di-coding dalam bahasa Java ya, langsung bisa dijalankan ke dalam workstation ya, karena di sini sudah diinstal di dalam JDK-nya itu sudah menginstal Windows workstation-nya dengan menggunakan Java Runtime Environment ya,
Linux Workstation dengan Java Runtime Environment, dan juga Solaris Workstation yang sudah memiliki Java Runtime Environment, di mana semuanya ini memiliki mesin virtual yang namanya Java Virtual Machine atau JVM ya. Jadi tidak perlu lagi ada linker, langsung akan dieksekusi dari bytecode-nya ini ya. Jadi .class-nya ini nanti akan dijalankan ke dalam mesin virtual ya, Java JVM ini ya. Nah, nanti saya lihatkan proses bagaimana kita memanggil dari Java-nya itu sendiri ya. Nah, Java Runtime Environment ya, ini atau kita sebut sebagai JRE ya. Nah, di sini ini termasuk sudah satu paket dengan Java Virtual Machine-nya, dan sudah satu paket juga dengan library class yang ada di dalam Java yang bisa nanti kita gunakan ya, karena banyak metode-metode di dalam kelas Java itu yang nanti akan bisa kita panggil ya. Nah, tujuannya ini adalah membaca bytecode ya, .class-nya ini ya, dan menjalankan bytecode yang sama kapan saja dengan menggunakan Java Virtual Machine ya. Jadi kita running .class ini sudah include Java Virtual Machine-nya ya. Nah, ini kita butuh Java Runtime Environment ya. Nah, ada yang disebut Java Development Kit. Nah, Java Development Kit ini di dalamnya sudah ada JRE tadi, Java Runtime Environment. Jadi sudah satu bundle JRE, nanti kan sudah berisi Java Virtual Machine ya. Nah, nanti kita butuh JDK-nya ya. Nah, jadi kalau kalian mau menginstal Java, install terlebih dahulu Java Developer Kit-nya ya. Nah, ini termasuk untuk mengkompilasi Java dan juga alat tambahan. Tujuannya ini untuk mengkompilasi bytecode Java menjadi .class ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk Java Development Kit-nya. Nah, selain itu alat yang perlu kita gunakan untuk memprogram Java, kita butuh yang namanya text editor ya. Kalau kalian kemarin belajar bahasa C, itu kita menggunakan Dev C++ ya, atau pakai Visual Studio Code ya. Nah, kalau kita ingin mengcoding Java ya, editornya kita sebut sebagai Integrated Development Environment atau IDE ya. Nah, itu kita bisa menggunakan NetBeans IDE ya. Nah, NetBeans ini ya hampir sama seperti editor yang lainnya, menyediakan editor teks yang canggih ya. Lalu di sini menawarkan bantuan untuk mendebug kode ya. Jadi kita bisa mengcompile dan mendebug ya, dan juga mengelola proyek ya, proyek dari Java, dan menuliskan kode sumber Java itu sendiri ya, ataupun kita bisa membuat file .java ya. Sebenarnya tanpa menggunakan NetBeans juga pakai Notepad++ kita masih bisa ngoding pakai Java ya, pakai Notepad biasa juga ya. Tapi dengan adanya Integrated Development Environment kita menjadi lebih dimudahkan ya, karena segala library dan lain sebagainya itu nanti bisa kita akses di dalam IDE-nya ini sendiri ya. Nah, jadi tujuannya nanti silakan kalian bisa install NetBeans ya. Jadi di sini untuk IDE Java sebenarnya banyak ya, ada NetBeans, Eclipse ataupun Intel IG ya. Jadi silakan pilih yang menurut kalian nyaman. Tapi biasanya di perkuliahan ini saya akan menggunakan NetBeans ya, karena Eclipse dan lainnya sama saja ya. Tapi ini tergantung kebiasaan kita untuk menggunakannya ya. Nah, ini untuk Integrated Development Environment ya. Nah, bagaimana mengkompilasi dan menjalankan program dalam Java? Ya, jadi kalau kalian sudah menuliskan dan memiliki ide untuk mengcoding, kalian tulis dengan menggunakan editor namanya NetBeans ya. Setelah itu simpan file Java kalian dengan nama file kalian dan .java ya. Nah, setelah itu kalian bisa menyusun ya, mengcompile-nya, menjalankannya dengan menggunakan Java Runtime Environment ya, dan nanti dihasilkan Java Virtual Machine. Nah, nanti akan menghasilkan kode .class ya. Nah, .class ini yang nanti akan kalian jalankan dengan menggunakan JDK untuk dikompilasi, dan nanti akan menghasilkan kode yang bisa berjalan dan kalian bisa melihat hasil output-nya dari kode kalian ya. Ini proses bagaimana kita mengkompilasi dan menjalankan program di dalam bahasa pemrograman Java ya.
Nah, ini tools yang bisa kita unduh di Java ya. Nah, ini kalian nanti bisa buka terlebih dahulu ya. Misalnya kalian tinggal klik ini. Ya, ini saya sudah mengarahkan ke sini ya. Nah, di sini nanti kalian download terlebih dahulu. Pertama, kalau kalian ingin menjalankan Java, kalian harus mendownload dulu Java Development Kit-nya atau JDK. Nah, yang JDK yang kita download itu tujuannya untuk mendownload Java SE ya, Java SE Development Kit. Ya. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk jenis sistem operasi yang digunakan. Bisa Linux, macOS, atau Windows, tergantung dari jenis sistem operasi yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan Linux, carilah untuk JDK, untuk yang Linux, biasanya Linux itu binary target Z ya, dijalankannya di terminal. Kalau Windows kita tinggal cari executable-nya saja .exe ya. Nah, untuk macOS ini kurang lebih hampir sama karena arsitekturnya menggunakan Linux juga ya, kurang lebih prosesnya hampir sama ya. Dan di sini tinggal kalian pilih untuk berapa bit yang kalian gunakan, tergantung jenis prosesor yang kalian pakai ya. Biasanya kalian tinggal lihat saja di DXDiag kalau pakai Windows itu arsitekturnya berapa bit sih. Ya biasanya kalau rata-rata komputer atau laptop sekarang menggunakan yang 64 bit ya. Udah jarang yang menggunakan 32 bit ya. Jadi di sini semuanya banyaknya 64 bit ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan OS-nya Windows, saya tinggal pilih saja untuk JDK Windows-nya. Pilihlah yang, kalau saya karena pakai yang arsitektur 64 bit ya, pilih yang 64 bit. Tinggal download saja yang executable ya. Ini tinggal diklik ya, nanti tinggal kita tunggu download-nya. Ini lumayan filenya lumayan besar ya, 152 ya. Kalau koneksi internetnya kenceng, ini biasanya hanya berapa menit saja di download-nya gitu ya. Nah, setelah ini di-download ya, yang selanjutnya perlu kita lakukan itu mengunduh NetBeans-nya juga ya, editor NetBeans-nya. Jadi kalian tinggal klik link ini ya. Nanti akan dipilih ke si NetBeans-nya, NetBeans yang kita oh, ini NetBeans-nya belum. Bentar. Ini ya NetBeans-nya ya. Jadi kalian pilih NetBeans-nya ya. Nah, ini pilih saja yang download yang rilis terbaru lah ya. Ini rilis tahun 2001 download ya. Nanti tinggal tunggu, ini lumayan besar untuk NetBeans ini, kurang lebih ya sekitar 413 megabyte ya. Nah, setelah itu semua selesai, yang terlebih dahulu kita lakukan itu install JDK ya. Jadi nanti setelah selesai di download, kalian cari tempat nyimpan file downloadan kalian ya. Nah, misalnya di sini ya, nanti kita tinggal double klik, ikuti instruksinya di sini karena saya sudah menginstal ya. Dan nanti kalau sudah menginstal, kalian tinggal klik saja di CMD. Nah, ini Java option. Nah, kalau sudah terinstall nanti suka ada tulisan Java versi berapa. Nah, kebetulan kita download yang versi ini ya. Nah, ini sudah sukses ya. Dan pastikan juga nanti akan dipandu di praktikum ya oleh saya. Itu ada path yang perlu ditambahkan. Jadi nanti kalian lihat di Advanced System Setting, nanti di Advanced, di Environment Variable, pilih yang sistem variable, kita pilih di sini path ya. Ini kita edit. Ini kebetulan saya sudah menambahkan ini. Nah, ini jadi nanti directory di mana kalian menginstal Java-nya ya. Nah, kalau saya menyimpannya di sini di C, program file, Java, nama foldernya ini sesuai dengan versi Java-nya ya, di JDK sekian /bin. Nah, ini untuk agar bisa menjalankan dan mengcompile perintah Java. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam
environment variable di sistem environment, di advanced testing, di sistem operasi kalian ya. Kalau kalian menggunakan sistem operasinya Windows ya. Nah, oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, ini untuk proses mengcompile-nya ya. Ini saya buka lagi misalnya. Ini misalnya saya panggil lagi cmd. Nah, untuk mengcompile Java itu kalau kita nggak pakai IDE seperti NetBeans, kita bisa pakai cara manual. Sebenarnya ini sama juga kalau bahasa C juga bisa kita compile menggunakan seperti ini ya. Kita tinggal pindah directory saja ke D misalnya. Nah, ini kalau saya menyimpan projectnya di sini, tinggal change directory, latihan, cd, nah misalnya saya nyimpen di sini ya. Ini saya mau mengeksekusi kode ini, kode Java, Hello World Java ya, program sederhana ya. Kalau kalian lihat ya programnya masih sederhana, cuman perintah untuk menuliskan Hello World saja ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya kodenya. Nah, ini script di Java, nama kelas Hello World ya. Di sini kita buatkan perintah untuk mencetak aja sih system.out println hello world ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di bahasa C ini lebih kepada kayak main ya, main utama atau program utama itu ya. Nah, setelah itu ya kita panggil lagi si cmd-nya ya. Kita perintah yang pertama kita lakukan ya, ini perintah yang pertama saya lakukan, ini hapus dulu .class. Perintah pertama yang kita lakukan kan tinggal kita lihat dulu directory-nya ya. Nah, di sini filenya ada ya. Nah, kita perintahkan java ya. Nah, misalkan hello world ya .java. Nah, perintahnya seperti ini dulu, java ya. Jadi jalankan dulu. Nah, java hello world java ya. Ini kita enter. Nah, setelah ini di enter ya, nah nanti akan menghasilkan jadi hello world.class ya. Nah, bisa kalian lihat di directory yang sama ya, menghasilkan hello world.class. Nah, di sini barulah kita mengcompile yang si .class-nya ini ya. Tinggal kita tulis saja Java ya. Good ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti akan keluar perintah yang sudah kita ketikkan di sini ya, keluar hello world ya. Nah, itu contoh sederhana ya bagaimana kita menginstal kode Java ya. Nah, bentar, ini ada anak saya lagi. Bentar dulu. Ya. Nah, perintahnya ya sederhananya mengcompile Java ya seperti itu. Ini kalau kita nggak pakai integrated development environment ya. Kalau kita pakai NetBeans tadi ya kita bisa compile langsung aja, tinggal klik running ya, langsung tercompile ya. Nah, itu proses bagaimana kita mengcompile Java ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya kalau di Java itu nggak perlu linker lagi, tinggal kita menjalankan si .class-nya tadi dengan perintah Java, itu nanti Java runtime environment-nya sudah dieksekusi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi untuk proses bagaimana kita menjalankan Java atau perintah Java pertama kali ya. Jadi nanti di praktikum sih silakan nanti kalian nanti akan dibahas untuk panduan menginstal JDK terlebih dahulu ya, dan lain sebagainya ya, dan ada instruksi lain di dalam proses praktikum tadi ya. Nah, jadi itu seperti itu untuk pengenalan Java ya. Dan nanti NetBeans ya, ini tampilan NetBeans-nya. Jadi kalau
NetBeans ya hampir sama kayak editor lainnya, dia punya compile, running, dan untuk debugging ya. Jadi di sini nanti kalau kalian buka projectnya, terus klik 2 kali filenya di sini, file Hello World-nya misalkannya. Untuk meng-runningnya tinggal klik saja icon kayak play ini ya, tinggal diklik, nanti hasilnya akan muncul di bawah untuk kalian bisa mengamati output dari kode program yang sudah kalian hasilkan ya. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengcompile Java bisa pakai cara manual via command line. Emang agak sedikit ribet ya, kita harus menguasai perintah-perintah CMD baik itu di Windows ataupun di terminal. Kalau pakai Linux pakai terminal ya. Jadi kita harus tahu perintahnya untuk change directory, untuk pindah, dan untuk mengkompilasi. Kalau menggunakan IDE kita tinggal running saja, kita tidak perlu ribet untuk mengcompile, cari file secara manual seperti itu ya. Nah ini, tapi kalau untuk cara mengcompile itu, jadi setidaknya kalian tahu bahwa proses kompilasi di Java pertama menjadikan dulu file .java menjadi .class. Nah dari .class itu baru bisa dijalankan di mesin ini, di mesin komputer kalian ya, berdasarkan sistem operasinya. Jadi nggak perlu lagi executable ya, cukup perintahkan saja Java nama filenya ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Ya, itu sekilas dulu untuk pemrograman Java ya. Jadi kalian nanti di sini lebih kepada pengenalan terlebih dahulu ya untuk pemrograman Java, dan nanti minggu yang akan datang itu kita akan belajar dasar-dasar pemrograman Java, dari mulai bagaimana kita menampilkan pesan ya, atau mencetak suatu pesan, terus menerima inputan dari pengguna ya, ataupun juga kita mengenal variabel dan tipe data, dan juga operator yang digunakan di dalam Java ya. Jadi intinya tidak jauh beda sih sebenarnya dengan bahasa C, cuman lebih supaya membuat kalian familiar bahwa di dalam bahasa Java operatornya apa saja, apakah sama atau tidak di dalam bahasa C yang sudah kalian pelajari di dalam algoritma dan pemrograman ya. Nah itu dulu sih untuk perkuliahan kali ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Yohanes. Kalau misalkan kan minggu ini sudah praktikum itu berarti instalasi ya Pak? Ya, jadi proses instalasi gitu. Jadi saya sih pengennya nanti bagi yang belum pernah menggunakan Java, kita instalasi secara bersamaan aja gitu. Jadi nanti proses instalasi JDK dan lain sebagainya nanti dipandu di praktikum itu. Dan juga nanti selain instalasi ada tugas mengamati lah di dalam praktikum itu. Jadi mengamati bagaimana kalau kode ini kita ubah, kode ini kita ubah sedikit gimana gitu. Jadi seperti itu sih, Yohanes. Pak, kalau misalkan saya sudah menginstal itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, tinggal nanti di kelas nanti buat laporannya aja gitu, gimana proses instalasinya, terus gimana kode ini diubah kayak gimana gitu ya. Ya seperti itu ya, mungkin karena ada juga teman kalian yang mungkin belum menginstal ya, ada yang sudah dan lain sebagainya gitu ya. Ya silakan, ada Pak, lagi terima kasih Pak. yang lain? Izin Ya. bertanya Pak. Ya gimana Abil gitu. Kalau untuk aplikasi percompile-nya itu boleh difleksibelkan ke mahasiswanya masing-masing atau memang harus menggunakan yang tadi NetBeans? Ya kalau untuk IDE atau editornya silakan kalian mau pakai Java ataupun mau pakai yang lain ya. Cuman yang penting itu ya kalian harus sudah mengcompile JDK. JDK itu syarat kunci kalau untuk mau menginstal Java gitu. Tanpa JDK ya mau pakai nggak akan bisa menjalankan Java gitu. Jadi JDK itu wajib gitu, kalau kita mau install Java ya, mau menjalankan pemrograman Java ya JDK-nya harus ada gitu. Ya. Ya. Oke, yang lain gitu. Izin bertanya Pak. Ya gimana, Salman? Kalau misalkan buat hasil akhir atau misalkan tugas Kurang jelas Salman, kurang suaranya di tes ada gak? Iya. Ya gimana Salman? Tugas akhir atau misalkan kita tuh mau bikin apa gitu Pak di akhir nanti gitu dengan Java ini? Ya dengan Java ini nanti tugas akhirnya bisa berupa aplikasi sistem informasi gitu ya. Jadi sistem informasi yang nanti
ada client server, jadi terkoneksi ke dalam suatu database gitu ya. Kayak kemarin kalian kan berbasis web ya, tapi kalian nanti di sini berbasis desktop ya. Misalnya entry data apa, terus tampil datanya seperti apa, tapi dibumbui juga dengan konsep PBO gitu ya. Ya karena kan nanti kan berbeda ya, kalau bisa aja kita mengembangkan aplikasi desktop tapi konsepnya bukan PBO gitu ya, tanpa inheritance, tanpa polymorphism gitu ya. Jadi seperti itu gitu, Salman. Ya. Nanti bakal berbentuk Android atau misalkan desktop Pak, atau bagaimana? Enggak, desktop. Kalau Android itu beda lagi, itu kita belajar di mobile programming. Ya kita Oh, belum beda. ke arah situ ya. Jadi kita kan di sini pakainya juga Java Java SE yang untuk Java FX tadi ya. Jadi Java FX itu kayak kita buat aplikasi di desktop gitulah gitu. Ya visual. Jadi kita pakai aplikasi desktop ya. Nah, aplikasi desktop itu bisa berjalan bisa di mesin, kalau misalnya bisa berjalan di platform apapun, bisa di Windows, bisa di Linux gitu, karena kita gunakan Java gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya aplikasi desktop bisa pakai .NET, cuman .NET itu kelemahannya dia hanya bisa berjalan di Windows saja gitu. Kalau di Linux dia nggak bisa, tapi kalau Java itu bisa dibuat untuk di executable di Linux juga gitu ya. Seperti jadi fungsinya sih untuk aplikasi desktop sih gitu ya, Salman Haikal. Jadi aplikasi desktop yang nanti berbasis graphical user interface gitu ya, bukan lagi bukan lagi yang berbasis visual gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Oke, paling itu ya. Nanti Farhan saya tunggu nanti mahasiswa yang untuk hadir di praktikum nanti berapa orang gitu ya. Gitu. Ya. Oke, paling ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan gitu. Silakan. Oke ya, kalau tidak ada paling saya akhiri dulu ya untuk perkuliahan pendahuluan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk presensi ya, isi daftar hadir ya untuk perkuliahan secara teori ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di praktikum ya, insya Allah Kamis ya 8:30 ya. Jadi nanti silakan yang mau kuliah luring ya, silakan mempersiapkan dirinya. Bagi yang mau daring juga silakan ya. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan saja di grup ya itu nanti ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada paling itu dulu ya dari saya untuk perkuliahan kali ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri dulu perkuliahan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, izin live ya.